Gadis 10 tahun secara tidak sengaja mengungkapkan rencana ilahi, agar seluruh umat manusia mengetahui tanggal kematiannya. Setiap orang melihat pesan di telepon. Bagaimana Anda tahu kapan Anda akan mati? Beberapa orang hidup selama 10 tahun. Beberapa orang hanya memiliki 10 detik tersisa. Seorang pria setelah mengetahui, saya masih memiliki 62 tahun hidup tersisa. Jadi saya hidup dan ditantang dengan kematian. Akibatnya, dia sendiri tidak terluka, tapi hancur sampai mati seorang pejalan kaki yang tidak beruntung. Dari ketinggian 100 meter di udara, lompat ke bawah. Baru ketemu lagi, pesawat lain terbang lewat. Kebenaran membuktikan bahwa selama umur belum tiba. Jadi apapun yang Anda lakukan, Anda tidak akan mati. Pada saat yang sama, setelah kehidupan hitung mundur berakhir. Jadi tidak peduli seberapa hati-hati. Dewa kematian juga akan datang untuk menangkap orang tepat waktu. Dan orang yang mengungkapkan rencana ilahi bukanlah orang lain. Itu adalah putri Tuhan. Pernah, Tuhan masih menggunakan komputer lama. Jadikan duniaku menjadi kenyataan. Pada awalnya, kota yang begitu besar, sangat tenang, tidak senang sama sekali. Jadi Tuhan menciptakan hewan, pergi jalan-jalan dengan jerapah, ayam menonton film, harimau besar berbaring di rumah. Ada juga burung unta yang berjalan di sekitar supermarket. Tapi Tuhan masih merasa tidak normal. Lalu ada manusia pertama di dunia, Adam. Dan wanita pertama, Eva. Sejak itu, umat manusia terus berkembang biak. Lebih dan lebih banyak orang. Tapi pekerjaan Tuhan sehari-hari, sibuk menciptakan kecelakaan besar dan kecil bagi orang-orang. Setiap kali saya melihat penderitaan manusia, dia tidak bisa menahan tawa. Bosan main bencana alam, lalu apa yang harus dilakukan? Dia membuat segala macam asumsi aneh. Beri orang kehangatan people, misalnya saat mengantri. Selalu tim di sebelah Anda yang bergerak lebih cepat. Setelah jam alarm berdering di pagi hari. Selalu ingin tidur 10 menit lagi put. Roti jatuh ke tanah. Akan selalu menaruh lapisan selai buah di atasnya. Jangan ragu untuk berendam di kamar mandi. Akan selalu ada yang memanggil. Sampai suatu hari, putri Tuhan Ea merasa jijik dengan pekerjaannya. Gadis itu terus terang mengungkapkan di meja makan. Katanya dia tidak tahu malu. Siapapun yang menjadikan Tuhan lebih baik darinya. Ini membuat dewa yang sombong sangat marah. Rai Ea dan pukul dia. Ini bukanlah kali pertama. Ea akhirnya tidak tahan lagi. Gadis kecil itu menemukan saudaranya Yesus. Tanyakan pada saudaramu apa yang harus dilakukan. Hanya dapat menyebabkan Tuhan diturunkan derajatnya. Yesus memberinya ide. Di masa lalu, bawahannya memiliki 12 murid. Sekarang Ea mencari 6 orang lagi. Gabungan, akan ada 18 orang. Dan 18 adalah nomor favoritku. Buat ibu bahagia saja, maka keajaiban akan terjadi. Yesus bahkan mengatakan kepadanya bahwa, silakan atur suhu air mesin cuci ke 40 derajat, 1200, kecepatan rotasi. Maka Anda akan dapat datang ke dunia melalui mesin cuci. Sebelum pergi, Ea diam-diam mencuri kunci Tuhan. Pergi ke kantor, dapatkan 6 salinan catatan manusia, dan sebarkan tanggal kematian semua orang Atur kata sandi untuk komputer dengan mudah. Berkat ini, ada adegan di awal. Manusia mendapatkan waktu hitung mundur kematiannya. Selanjutnya, dia memasang kembali mesin cuci. Kemudian masuk ke roller, naik ke dunia manusia. Putri Tuhan datang ke bumi untuk pertama kalinya. Gadis itu senang merasakan tetesan air hujan yang sebenarnya. Dan coba hamburger manusia. Padahal itu tong sampah. Tapi itu benar-benar enak. Setelah seorang pengembara menemukan Ea, dia dengan ramah mengajukan beberapa pertanyaan padanya. Ea kemudian memberinya tugas penting dari Alkitab. Persis seperti itu, seorang tua dan seorang anak menginjak sebuah perjalanan. Mereka menemukan murid pertama, sebagai gadis lajang yang cantik. Gadis yang memiliki kulit putih, dan rambut coklat sutra panjang tok. Di kompleks apartemen tempat dia tinggal, ada 7 pria yang ingin mengejarnya. Lebih sombong dari, ada seorang pria seumuran dengan ayahnya. Ada 2 anak yang belum lulus SD. Tapi mereka tidak tahu itu. Gadis itu memiliki kekurangan yang serius. Sebenarnya lengan kirinya palsu. Ketika saya berusia 7 tahun, lengan saya diamputasi oleh kereta bawah tanah. Jangan tanya saya bagaimana ini bisa terjadi. Sejak saat itu, batinnya menjadi kesepian dan mencela diri sendiri. Jadi beri dia mimpi. Dalam mimpinya, dia dan tangannya dipertemukan kembali. Murid kedua, sebagai paman yang gila kerja. Hidupnya seperti kolam yang tergenang. Saya pikir seluruh hidup saya hanya akan pengalaman di kantor. Sampai hari itu, dia menerima pesan yang memprediksi tanggal kematiannya. Dia membuang teleponnya, buang tas pengiriman, makan di taman, tidur di taman. Rasakan keindahan alam di taman.
Ea temukan dia, bantu dia berkomunikasi dengan burung kecil. Paman mendapat petunjuk. Dengan burung kecil, seberangi pegunungan tinggi dan laut besar. Dia masih memiliki 12 tahun lagi. Dia memutuskan untuk mengikuti impian masa kecilnya. Di sisi lain, Tuhan juga pergi melalui mesin cuci ke dunia. Dia tidak bisa mempercayainya. Kemanusiaan baginya, neraka menakutkan, bahkan memungut sampah untuk dimakan. Ini bahkan bukan gilirannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Barang-barang di tempat sampah bukan milikmu. Masih busuk. Tuhan harus pergi ke rumah sakit. Dia menendang dokter. Juga mencuri makanan ringan dari anak-anak. Membuat ibu bayi itu memukulinya sampai mati. Tuhan tidak tahu kekuatan sihir. Kehilangan keyboard komputernya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Ketika Tuhan dalam kesulitan, Ea sudah datang untuk melihat murid ketiga. Juga menemukan murid keempat. Murid keempat adalah seorang pembunuh. Dia tidak pernah mencintai siapapun. Ea memberinya peluru. Katakan padanya 6 detik kemudian untuk menyerang seorang gadis. Dia menembak tanpa meleset dari sasaran. Tapi gadis itu tidak mati. Dia mengikutinya dan memata-matainya. Akibatnya, mereka berdua saling jatuh cinta. Pembunuh juga untuk wanita cantik. Tapi cuci tanganmu, letakkan pedang, mundur dari gipsi. Murid kelima adalah seorang wanita kaya. Ketika dia memberitahu suaminya bahwa dia sendiri hanya memiliki 5 tahun lagi untuk hidup, dan suaminya mungkin hidup 39 tahun lagi. Dia menunjukkan ekspresi seperti dia dibebaskan dari beberapa beban. Baru sekarang dia mengerti bagaimana pernikahannya gagal. Selanjutnya, Ea memimpin wanita kaya itu untuk rombongan sirkus. Saat tangannya menyentuh tangan simpanse, untuk pertama kalinya, dia merasakan luapan cinta memancar dari hatinya. Segera beli simpanse dan bawa pulang. Ketika Ea pergi mencari murid terakhir, Tuhan menemukan mereka. Dia ingin Ea restart komputer. Kembalikan semuanya kembali seperti semula. Ea tidak peduli padanya, melangkah ke dalam air dan pergi. Tuhan tidak memiliki kekuatan sihir. Hampir tenggelam di air, Ea hanya kehilangan satu murid terakhir. Itu juga murid yang sangat istimewa. Setelah mengetahui Anda hanya memiliki 7 hari tersisa untuk hidup, dia menjadi keras kepala terhadap orang tuanya. Aku ingin menjadi seorang gadis. Besoknya berangkat sekolah. Dia mengenakan gaun merah kecil yang cantik. Di mata teman sekelas yang terkejut. Dia berjalan ke sekolah dengan bangga. Karena dia ingin mati di pantai. Ea dan murid-murid lainnya butuh waktu seminggu untuk membantu bocah itu mencapai pantai. Tapi saat ini, pantai ini ramai dikunjungi ribuan orang. Mereka mengepung bocah itu, dan baca Alkitab. Dan pada saat ini, sebuah pesawat di luar kendali menuju pantai. Selanjutnya, keajaiban terjadi. Sepanjang waktu menghitung mundur kematian semua orang. Mereka semua menghilang satu persatu. Menjadi ibu, Yesus berkata tidak salah. Kumpulkan semua 18 murid. Maka keajaiban akan terjadi. Ternyata ibu Ea ada di rumah. Lihat 12 murid di mural perjamuan terakhir. Sekarang berubah menjadi 18 orang. Hanya saja dia suka menonton bisbol. Dan tim bisbol juga 18 orang. Itu sebabnya dia suka nomor 18 terbaik. Jadi dia dalam suasana hati yang sangat baik. Selamat membersihkan rumah. Hasilnya tidak sengaja mencabut daya komputer kantor office. Dia buru-buru mencolokkan kembali daya. Tapi dia melihatnya di layar reflektif komputer. Dia dengan senang hati memasukkan nomor 18 di sana. Benar saja, komputer menyala dengan lancar. Kemudian dia mulai bersenang-senang. Memperbaiki pengaturan dunia manusia. Waktu kematian manusia dihapus satu persatu. Gravitasi bumi juga tertutup. Pemandangan langit juga diubah olehnya menjadi merah muda yang indah. Bahkan membuat manusia bisa menikmati hidup di air. Pria bisa hamil. Bagaimana dengan Tuhan? Karena dia tidak dapat menemukan mesin cuci di rumah. Saya hanya harus pergi ke pabrik mesin cuci untuk bekerja. Lihat apakah ada kesempatan untuk menemukan jalan pulang. Jadi katakan, lain kali kamu bertemu orang aneh. Memberitahu Anda bahwa dia adalah Dewa Tum. Dia adalah Nua. Katakan pada mereka untuk memberi mereka sejumlah uang dan membawanya pulang. Setelah pulang, akan menjadikanmu pacar atau semacamnya. Yang mengatakan itu bisa benar. Akhir film, anak laki-laki yang menantang kematian ada di sini lagi. Kali ini, dia mengikat dinamit di tubuhnya. Dengan ledakan yang bergema, kali ini, dia benar-benar kehilangan nyawanya.